sore ibu-ibu, puji Tuhan kita bisa bertemu di sore hari ini karena kasih dan setia Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Dia. Untuk itu ibu-ibu dipersilahkan berdiri dan kita menyanyi himne PKP. Marilah kita menghadap Tuhan dan menyembah-Nya, serta memuliakan nama-Nya karena kasih-Nya besar atas kita. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Bagai
ibadah gabungan Pelkat PKP bulan September ini, firman Tuhan terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26 di bawah tema "Di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil". Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dalam Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, dalam ibadah gabungan Pelkat PKP di bulan September ini, kembali lagi kami melakukan peribadahan kami secara daring karena situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini. Namun kami percaya meskipun kami ibu-ibumu yang melakukan ibadah ini di rumah kami masing-masing, dengan kesiapan hati kami, jiwa, roh, dan pikiran kami dalam ibadah Pelkat PKP ini, kami percaya Tuhan hadir bersama-sama dengan ibu-ibu di rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati ibadah kami di rumah kami masing-masing. Sekarang ya Tuhan, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, terangi hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan kami baca, dengar, dan renungkan boleh kami mengerti, tertanam dalam hati kami, serta kami berlakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami ibu-ibumu di sini bersedia untuk mendengarnya. Amin. Markus pasal 11 ayat 20 sampai dengan 26. Ibu-ibu dipersilahkan bangkit berdiri. Dan demikian bunyi firman Tuhan. Pohon ara yang sudah kering. Nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar, memelihara, serta melaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan. Ibu-ibu dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di bulan September ini kita kembali lagi melakukan ibadah Pelkat PKP gabungan secara daring.
karena memang situasi pandemi COVID-19 yang masih belum berlalu dalam kehidupan negeri kita ini. Namun demikian, saudara-saudara, tidak akan mengurangi makna dan hikmat beribadahan PKP gabungan pada sore hari ini. Ketika kita beribadah dalam ibadah Pelkat PKP gabungan pada sore hari ini, kita membaca kisah tentang bagaimana pohon ara yang sudah kering dan nasihat Yesus tentang doa. Itu yang menjadi judul perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Kalau ibu-ibu perhatikan dari pembacaan kita ini dimulai dari dikatakan bahwa pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Kalau ibu-ibu perhatikan, ada satu pertanyaan dari Petrus yang bukan pertanyaan ya, pernyataan dari Petrus yang menyampaikan kepada Yesus, kata Petrus, "Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Saudara-saudara, Petrus membuat satu pernyataan, tetapi kalau ibu-ibu perhatikan, jawaban Yesus tidak ada menjawab apa yang disampaikan oleh Petrus itu. Yesus tidak bilang kepada Petrus, "Oh iya ya," atau Yesus enggak bilang kepada Petrus, "Itu sebabnya kenapa kemarin saya bilang tidak menjelaskan soal yang menjadi pokok persoalan atau yang menjadi perhatian dari murid-murid Yesus," saudara. Tetapi jawaban Yesus justru ke hal-hal yang lain. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Ini yang suka kita bilang, jaka sembung naik ojek nggak nyambung jack gitu. Petrus menyampaikan tentang, "Rabi, lihat pohon ara yang kau kutuk kemarin sudah kering." Lalu Yesus bilang, "Percayalah kepada Allah." Apa hubungannya begitu kan, saudara? Apa ini mau mengatakan Yesus ini nggak nyambung ya? Saya bilang apa, Yesus ngomong apa? Saudara-saudara, persoalannya bukan di Yesus yang tidak ngeh apa yang ditanyakan oleh Petrus atau murid-muridnya. Persoalannya bukan karena Yesus lagi nggak kepikir atau lagi tidak fokus dengan pernyataan muridnya itu. Tetapi kalau sampai Yesus menjawab yang berbeda dari apa yang ditanyakan oleh Petrus, Petrus membuat pernyataan tentang pohon ara yang kau kutuk kemarin sudah kering. Lalu Yesus bilang, "Percayalah kepada Allah." Yesus mau katakan kepada murid-muridnya adalah bahwa bukan persoalan pohon ara itu yang harus kalian perhatikan, tidak. Lagi pula saudara-saudara, persoalan Yesus mengutuk pohon ara itu udah melewati proses yang cukup panjang. Kalau ibu lihat perikop sebelumnya ya kan, setelah Yesus mengutuk pohon ara, dikatakan Yesus mengobrak-abrik bait Allah. Yesus marah karena ada banyak para pedagang-pedagang yang berjualan di bait Allah. Menurut kita bahwa ini persoalan yang bukan bukan persoalan kecil. Yesus marah. Ya kan? Yesus marah dan mengobrak-abrik. Kalau jadi saya, barangkali itu yang menjadi pikiran saya. Wis, Yesus bisa marah juga ya. Padahal yang saya ketahui, Yesus itu bukankah lemah lembut begitu. Bahkan ketika orang-orang mungkin mencelaknya atau memfitnahnya, Yesus bilang, "Ampunilah mereka." Tapi kali ini ketika Yesus masuk ke bait Allah, Yesus dikatakan dia mengobrak, menunggang balikan meja-meja itu, marah saudara-saudara. Barangkali buat saya, kalau saya ikut di situ, itu yang akan selalu diingat saya. Yesus bisa marah juga ternyata. Saya kira selama ini Yesus terlalu lemah lembut. Tetapi ternyata saudara-saudara, murid-murid Yesus, mereka justru hanya memperhatikan pohon ara yang dikutuk oleh Yesus.
Lagi pula saudara, Yesus tidak mengutuk kalau dilihat dari ayat yang sebelumnya di pasal 11 ayatnya yang ke-14. Yesus bilang sama pohon ara ini, maka katanya kepada pohon ara itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Jangan lagi seorang pun makan buahmu untuk selama-lamanya. Saudara, Yesus ngomong seperti itu. Yesus tidak bilang bahwa engkau tidak akan berbuah, jangan lagi seorang pun makan buahmu untuk selama-lamanya. Artinya boleh berbuah tapi orang-orang gak akan makan. Tetapi yang terjadi dari pernyataan Yesus itu dikatakan dalam ayat kita yang ke-20 bahwa pohon ara itu menjadi kering, bahkan dikatakan sampai ke akar-akarnya. Kayaknya Markus terlalu itu banget ya. Emang itu akar bisa dilihat gitu? Emang saudara kalau lihat pohon sampai ke akar-akar bisa dilihat? Tapi sampai Markus tulis pohon ara itu menjadi kering sampai ke akar-akarnya. Artinya apa? Itu murid-murid memperhatikan banget nget itu pohon ara. Sampai akarnya aja mereka bisa tahu. Atau jangan-jangan si Petrus dia deketin, murid Yesus ini deketin tuh pohon ara, kemudian dia goncang-goncang. Abis kalau dibilang sampai ke akar-akarnya saudara. Berarti itu diperhatikan sekali. Sampai sedetil yang seharusnya tidak bisa dilihat oleh mata kita, akar ya kan. Tapi itu bisa dilihat oleh murid-murid. Berarti murid-murid fokus banget sama si pohon ara yang udah menjadi kering. Karena itu bisa dimengerti kenapa ketika Petrus bilang, Rabi, pohon yang kau kutuk kemarin sudah menjadi kering. Yesus cuma bilang, percaya kepada Allah. Artinya apa saudara? Yesus mau bilang, gak usah kalian fokus kepada pohon-pohon atau hal-hal yang remeh-temeh ini. Tetapi percaya pada kuasa yang keluar dari sosok seorang Yesus yang hanya dengan kata-katanya, pohon itu betul-betul mati sampai ke akar-akar. Yesus mau bilang enggak usah kalian persoalkan itu hal-hal yang sudah saya kutuk tadi. Tapi saudara harus percaya kepada siapa yang mengutuk pohon ara itu. Saudara-saudara, itu yang pertama yang Yesus mau katakan. Jadi bukan berarti Yesus enggak nyambung. Murid-muridnya bilang apa kok Yesus jawabnya seperti itu saudara. Karena murid-murid itu terlalu mempersoalkan hal-hal yang sepele. Ibu-ibu yang dikasih oleh Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Kita mungkin seringkali juga bersikap seperti murid-murid Yesus yang hanya disibukkan dengan hal-hal yang sepele. Kita hanya disibukkan dengan hal-hal kehidupan kita sehari-hari yang menurut kita penting, tetapi menurut Tuhan tidak penting. Hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita saudara, misalnya kita bicara tentang kuasa Tuhan atau yang disebut dengan mujizat begitu. Mujizat, apa itu arti mujizat ibu-ibu? Kita baru katakan mujizat itu kalau ada sesuatu yang spektakuler terjadi dalam hidup kita dan keluarga kita, saudara-saudara, baru itu kita katakan itu mujizat. Dan seringkali kita manusia lebih terpaku pada mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Misalnya saja saudara, misalnya ada anggota keluarga kita yang sudah sekarat. Lalu karena kuasa doa semua orang begitu. Lalu kemudian dia sembuh, misalnya dia sembuh. Lalu kita hanya lihat hebat kuasa Tuhan betul. Orang ini ketika dia mengalami masa yang kritis, kita semua berdoa, lalu dia bisa sembuh. Dokter-dokter kita hanya menceritakan tentang proses saudara kita atau orang kita ini yang kemudian dia menjadi sembuh, yang harusnya divonis barangkali dia harusnya tidak akan sembuh. Kita tidak terpikir bahwa siapa yang melakukan mujizat ini atas orang yang kita kasihi. Kita mungkin juga tidak akan mengatakan bahwa Tuhan betul-betul kuasa. Salah satu contoh misalnya saudara.
peristiwa yang saya sering kali ceritakan kepada jemaat-jemaat yaitu tentang peristiwa Tampomas II. Ini kalau saya ngomong Tampomas II, anak saya tuh Quentin selalu bilang, "Mama, Tampomas II." Tapi buat kami, keluarga Manu Putih, itu betul-betul mujizat Tuhan, saudara. Peristiwa Tampomas II yang satu keluarga tenggelam di masa Lembo dengan hanya cuman berbekalkan jaket, life jacket ya kan, life jacket ini, lalu tenggelam. Saudara, kami almarhum bapak saya selalu mensaksikan kalau orang-orang bertanya, "Pak Manu Putih, bagaimana kok bisa selamat?" Begitu kan. Bapak saya akan selalu mengatakan itu karena doa. Karena kuasa Tuhan. Setiap kita pergi kita berdoa, setiap kita mau melangkah kita berdoa. Tapi orang-orang yang mendengar kesaksian dari almarhum bapak saya ini ketika dia masih hidup dia bersaksi. Orang-orang yang mendengar kesaksian ingin mendengar secara detail. Bapak pakai apa? Lalu anak-anaknya bagaimana? Yang ingin detail gitu. Lalu kemudian waktu di laut bagaimana Pak? Kemudian diselamatkan caranya bagaimana Pak? Nah itulah murid Yesus yang kayak begitu Petrus. Petrus katakan kepada Yesus, "Rabi, pohon ara yang kau kutuk itu dia telah menjadi kering." Saudara, Yesus katakan, "Percayalah kepada Allah. Jangan pikirkan dan pusingkan bagaimana caranya kita bisa luput dari masalah-masalah ini. Bagaimana caranya kita bisa mendapatkan mujizat yang besar dari Tuhan." Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, itu yang mau diingatkan kepada kita ketika dalam kehidupan kita. Kita melihat bagaimana kuasa-kuasa Tuhan itu bekerja atas kehidupan kita. Dan kalau berbicara soal mujizat, bukan soal besarnya mujizat yang terjadi atau yang kita alami, saudara. Kadangkala mujizat Tuhan pun juga yang menurut kita sepertinya kecil atau tidak berarti, tapi itu juga mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang terjadi yang tidak bisa dilakukan oleh manusia apapun di muka bumi ini. Hanya cuman Tuhan yang bisa melakukan itu dalam kehidupan kita. Itu baru namanya mujizat kan saudara. Sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa dilakukan oleh satu manusia pun atau kuasa apapun, itu namanya mujizat. Berarti ada satu hal yang kita lupakan. Yang menurut kita itu kayaknya bukan mujizat. Kita tidak ngeh atau kita tidak mensyukuri itu. Apa itu saudara? Nafas hidup. Nafas hidup. Cuman Tuhan yang bisa memberikan nafas hidup kan saudara. Tidak ada satu kuasa apapun di muka bumi ini termasuk para dokter apapun atau alat-alat canggih apapun bisa menambah nafas hidup kita. Itu yang kita lupakan bahwa ketika kita bisa menarik nafas dengan lega, ya kan? Ketika kita bisa bangun pagi, kita harus bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk mujizat-Mu yang besar dalam kehidupan kita, saudara. Percayalah kepada Allah. Setiap kita bisa menarik nafas dengan nyaman, setiap kita masih bisa melihat keluarga orang-orang yang kita kasih di sekitar kita, maka kita percaya Tuhan menyatakan mujizatnya dalam kehidupan kita. Yang berikut saudara, yang mau disampaikan lewat perikop kita ini adalah ketika Yesus membuat satu pernyataan kepada murid-murid Yesus, percayalah kepada Allah. Yesus katakan bahwa Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Yang kedua saudara, Yesus mau katakan iman. Imanlah yang menjadi dasar utama dalam Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan kita. Iman. Dan Tuhan mau katakan iman sebesar biji sesawi pun akan bisa memindahkan gunung itu. Bapak ibu-ibu. Iman sebesar biji sesawi. Saudara pernah perhatikan gak biji sawi itu yang kayak gimana?
Coba ibu-ibu kalau masak sawi, lihat-lihatlah dibongkar-bongkar itu sawinya gitu. Cari bijinya mana sih? Kecil banget, saudara, kecil, titik hitam. Artinya itu, dengan iman yang sekecil sekalipun, artinya dengan kita percaya sungguh-sungguh kepada Allah, maka apa yang menjadi pokok permohonan kita, apa yang menjadi doa-doa kita, yang kita imani dengan sungguh, maka kata Tuhan di ayat yang ke-24, ibu-ibu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Catat, garis bawahi. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu diberikan kepadamu. Ada satu kisah, ibu-ibu, yang dikasih oleh Yesus Kristus, seorang wanita. Dia baru saja di PHK dari tempat pekerjaannya. Lalu kemudian dia agak sedikit bingung, agak sedikit galau begitu karena dia baru saja mencicil kreditan rumahnya dan masih harus 15 tahun ke depan baru lunas cicilan kredit rumah itu, saudara-saudara. Tetapi wanita ini dia tetap yakin bahwa kuasa Tuhan akan bekerja dalam kehidupannya dan juga masa depannya. Wanita ini hanya bisa berdoa dan menyerahkan apa yang menjadi kesusahannya, apa yang menjadi kekhawatirannya, apa yang menjadi ketakutannya. Lalu dia percaya Tuhan pasti akan menolong dan membebaskan dia dari persoalan ini. Yang terjadi, saudara, adalah tidak berapa lama wanita yang di PHK ini dia mendapatkan pesangonnya, dia mendapatkan bonus-bonusnya, dan uang yang didapat dari bonus serta pesangon itu tidak hanya bisa membayar semua kreditan rumah yang harus dilunasi 15 tahun ke depan, tetapi masih tersisa di tabungannya untuk kehidupannya ke depan. Lalu ketika ditanya, bagaimana ibu begitu bisa tenang? Dia katakan, saya percaya ketika saya berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka saat itu pun juga Tuhan pasti akan menjawab saya. Iman, saudara. Ada kisah lagi, seorang perempuan yang dinyatakan dokter tidak akan, seorang ibu dinyatakan dokter tidak akan bisa memiliki anak lagi karena kedua indung telurnya sudah diangkat. Tetapi perempuan ini datang dalam keadaan perut sudah hamil begitu. Lalu orang-orang bertanya, wis, bukankah ibu sudah divonis bahwa tidak akan bisa punya anak karena dua indung telur diangkat? Lalu perempuan ini mempunyai satu keyakinan, manusia, dokter boleh mengatakan seperti itu kepada saya. Tetapi saya memiliki Tuhan yang begitu kuasa dan kekuatan kuasanya melebihi kuasa apapun di muka bumi ini, termasuk dokter sekalipun. Kalau Tuhan berkehendak saya masih memiliki anak, siapa yang bisa mencegah kuasa Tuhan? Saya hanya meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berikanlah kesempatan kepada saya untuk saya memiliki anak. Dan saya tidak meragukan doa saya. Dan saya tidak meragukan kuasa Tuhan. Dan Tuhan menjawab, ini mujizat dari Tuhan. Itu yang dikatakan mujizat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus, itu yang dikatakan Yesus juga di ayat ke-24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Jadi saudara-saudara, Yesus mau mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita minta dengan sungguh-sungguh dalam doa dan permohonan kita itu kepada Tuhan, lalu mempercayai kuasa Tuhan dapat bekerja atas kehidupan kita, maka ini dikatakan ayat 24. Maka sesungguhnya ketika kita berdoa, maka pada saat itu pun juga kita akan menerimanya. Tapi di mana bisa menerima, Bu Pendeta? Wong saya belum dapat kok.
Karena kita masih nunggu-nunggu, kapan ini jawaban Tuhan? Saudara, itu artinya kita belum yakin. Kalau saudara masih merasa masih menunggu, kapan jawaban Tuhan? Kalau kita yakin dengan doa kita, saudara, ketika kita sudah serahkan apa yang menjadi pergumulan kita, keluh kesah kita, saudara-saudara, maka jalani kehidupan ini dengan satu keyakinan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menjawab persoalan saya. Tuhan sudah menjawab doa saya. Saudara-saudara, keyakinan seperti inilah yang akan Tuhan nyatakan kuasa dan mujizatnya dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang harus saudara ingat. Apa yang menjadi permohonan kita kepada Tuhan, bukan juga harus kita paksakan kehendak kita, saudara-saudara. Ketika kita berdoa memohon kepada Tuhan, maka kita harus selalu akhiri, kehendak Tuhanlah yang jadi atas saya. Ketika kita sudah mengatakan bahwa kehendak Tuhanlah yang jadi atas kehidupan kita, saudara, maka saudara tidak perlu lagi harus bertanya, kira-kira kehendak Tuhan itu sesuai enggak dengan harapan saya? Berarti saudara masih kurang yakin juga dengan apa yang menjadi permohonan saudara. Saudara-saudara, Yesus pun juga mengingatkan lewat perikop kita ini, agar doa kita didengar oleh Tuhan adalah selesaikan persoalan kita dengan sesama kita. Ketika kita mungkin ada dosa-dosa yang masih terkait atau terikat dengan sesama kita atau dengan Tuhan atau siapapun, maka selesaikan dulu. Ampuni orang-orang di sekitar kita yang mungkin selama ini menjadi kejengkelan kita. Karena kata Yesus, ketika kita mengampuni sesama kita, maka Bapa kita di surga pun juga akan mengampuni kita. Yesaya 59, saudara. Ini yang harus menjadi pegangan buat kita agar doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Kata firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Saudara, ini yang dikatakan firman Tuhan, bahwa bukan karena Tuhan gak mendengar, bukan karena Tuhan tidak fokus terhadap permohonan kita, saudara. Bukan karena Tuhan gak nyambung, saya minta A dikasih B, tidak. Tetapi sesungguhnya ada penghalang antara kita dengan Tuhan sehingga doa kita tidak nembus kepada Tuhan. Apa itu yang menjadi penghalang doa kita sampai tidak nembus kepada Tuhan? Dosa kita, saudara-saudara. Artinya ketika kita berdoa kepada Tuhan dan meminta kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan, maka bersihkan dulu kehidupan kita pribadi dan hati kita. Bereskan persoalan-persoalan kita dengan sesama kita, yang kalau itu menjadi halangan kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ada perasaan marah, ada perasaan sakit hati, ada perasaan jengkel, ada perasaan dendam. Saudara, dalam hati kita, selesaikan dulu itu. Baru saudara bisa menghadap Tuhan dan percaya. Lihat bagaimana Tuhan akan mendengar dan menjawab apa yang menjadi seru-seruan kita kepada Tuhan. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di tengah situasi seperti ini, kita semua meradang. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, tidak ada keluarga-keluarga yang berkata bahwa keluarga kami aman-aman saja. Meskipun berada di tengah-tengah COVID-19 ini, anak-anak kami aman-aman saja dan kita semua sehat-sehat. Semua keluarga saat ini sedang meradang. Tidak ada keluarga yang luput, tidak ada pekerjaan yang tidak terdampak karena COVID-19. Semua terkena dampaknya, saudara. Baik itu secara perekonomian, kehidupan sosial, bahkan tali-tali kekeluargaan pun juga, saudara, berdampak karena COVID-19 ini. Salah satu contoh misalnya,
bahwa COVID-19 ini berdampak dalam hubungan kita dengan keluarga kita. Salah satu contoh, mama saya meninggal tanggal 12 Juli, saudara. Mama saya itu adalah orang yang sangat, kalau ada anggota keluarganya mengalami kesusahan, dia akan pergi. Meskipun udah sakit, sudah tua begitu, dia mau pergi. Kita suka bilang, mami udah tua, gak usah jalan-jalan, biar nanti kita anak. Enggak, mami mau lihat begitu. Tapi ketika mami saya meninggal, ada banyak keluarga-keluarga dekatnya yang tidak bisa datang. Karena apa? Takut tertular COVID-19. Jadi yang datang ya udah pasti anak-anak, ponakan terdekat begitu kan. Tapi anggota keluarga yang dekat sekalipun jadi takut, saudara-saudara. Itu yang saya bilang, ini gara-gara COVID ini kayaknya hubungan keluarga jadi seperti jauh ya. Sampai sebegitunya ini mami saya meninggal, bukan mami saya ulang tahun. Kalau mami saya ulang tahun, lalu saudara-saudaranya nggak bisa datang, ya kan, karena ulang tahun, lagi COVID ya, jadi kami nggak bisa datang. Oh nggak apa-apa, masih bisa ada kesempatan lain. Meninggal ini sekali, ya sekali lah, nggak mungkin orang meninggal berkali-kali ya kan, meninggal sekali. Maaf, nggak bisa datang ya kan, kita cuman berdoa aja ya, kita keluarga coba bilang iya bisa dimaklumi. Tapi sebegitunya ya kan, hubungan dekat. Mending kalau yang agak jauh begitu kan, ini dekat dan masih satu kota lagi. Kalau itu ada di luar negeri atau apapun bisa dimaklumi. Itu salah satu contoh dampak dari COVID-19. Bukan hanya dia merusak kehidupan perekonomian, bukan hanya dia merusak kehidupan sosial kita dengan lingkungan kita, tapi juga membuat hubungan kekeluargaan itu menjadi jauh. Saudara rasakan kan 17 Agustus kemarin? Katanya tidak ada keramaian, tidak ada lomba-lomba, jadi sepi. Akhirnya apa? Tiap-tiap keluarga, tadi seorang ibu dia cerita, lomba 17 Agustus dilakukan di dalam keluarganya sendiri deh. Aduh kayaknya boleh juga sih tadi ya, lomba kerupuk, makan kerupuk katanya kan. Anak ponakan-ponakan, itu tapi lombanya pakai hadiah ya Bu ya. Jangan cuma disuruh lomba gak dikasih hadiah kan. Boleh kan saudara? Artinya bahwa itulah kehidupan sosial kita pun juga sudah menjadi rusak karena pandemi ini. Itu yang menjadi pergumulan kita saudara. Itu yang menjadi pokok doa kita setiap hari, berhari, berminggu sampai sudah mau 6 bulan ini. Tiap hari kita berdoa, Tuhan kapan sih pandemi COVID ini berlalu saudara? Lalu kita mau bilang, kok Tuhan belum jawab ya? Bukankah karena pandemi ini semua gereja-gereja jadi sepi? Bukankah karena pandemi ini gereja-gereja jadi ditutup? Masa sih Tuhan membiarkan saja? Saudara, biarkan kuasa Tuhan yang bekerja. Bukan kita manusia yang ngatur. Tuhan yang akan menyatakan kuasanya dan kapan pandemi ini akan berlalu. Kita manusia hanya meyakini dan mempercayai. Pasti dalam nama Tuhan Yesus, COVID ini akan hilang dari negeri ini dan kita akan kembali lagi. Yang perlu kita perhatikan adalah selain kita berdoa, juga jangan lupa kita tetap harus jaga diri kita. Jangan saudara bilang bahwa dalam nama Tuhan Yesus pasti saya tidak akan tertular COVID. Saudara keluar tidak pakai masker. Lalu kemudian saudara nggak pakai cuci tangan lagi, main asal makan aja habis di luar. Ntar kalau udah kena COVID, kenapa saya sudah ngos-ngosan gitu, nyaho kata orang Bogor mah bilangnya kapok ya kan. Jangan juga bilang kan saya udah berdoa Bu Pendeta, masa sih Tuhan tidak melihat saya, kan saya beriman kepada Tuhan. Beriman sih beriman, tapi jangan ngetes juga kali kekuasaan Tuhan ya kan saudara. Saudara udah tahu di situ ada racun, saudara minum juga. Tuhan bilang itu namanya iman goblok. Ya kan kalau Tuhan mau bilang begitu. Beriman itu meyakini kuasa Tuhan adalah ketika saudara masuk di satu tempat dan saudara tidak tahu apakah itu diracun atau tidak diracun begitu. Lalu saudara minum, ternyata racun itu tidak berdampak, itu mujizat. Tapi kalau saudara tahu itu minuman ada racun, dalam nama Tuhan Yesus tidak akan kena racun, itu goblok. Kalau orang bilang ya saudara, bukan iman. Tuhan bilang jangan nantang kekuasaan Tuhan. Ini yang mau diingatkan kepada kita. Beriman, mempercayai, menyerahkan total fokus kepada kekuasaan Allah. Percayalah kepada Allah dan bereskan persoalan kita dengan sesama kita
yang membuat kita nyangkut doa-doa kita dan tidak sampai kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan melihat dan menerima bagaimana kuasa mujizat Tuhan bekerja dalam hidup kita, keluarga kita, dan bangsa dan negara ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita akan mendengarkan sebuah persembahan pujian.
Kita akan masuk di dalam doa syafaat yang diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di surga, Bapa yang kami sapa dalam putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Dalam ibadah gabungan Pelkat PKP yang kami lakukan secara daring pada sore hari ini, kami boleh disapa, dibimbing dan dikuatkan oleh firman-Mu Tuhan. Firman yang memberikan ketenangan bagi kami ketika dalam hidup dan kehidupan ini kami diperhadapkan oleh begitu banyak masalah, pergumulan, penderitaan, kesakitan yang menguji kekuatan iman kami kepada Tuhan. Ya Bapa di surga, sebagai manusia kami merasa sudah tidak mampu lagi. Kami menghadapi masalah-masalah, pergumulan dan sakit penyakit kami ya Tuhan. Namun kami bersyukur kami memiliki Tuhan yang kuasa, Allah yang begitu hebat dengan kasih dan anugerah-Nya dalam kehidupan kami. Lewat firman-Mu ini ya Tuhan, kami diingatkan untuk kami percaya kepada Tuhan dalam Yesus Kristus secara total. Percaya dengan sungguh-sungguh dan mengimani akan kuasa Tuhan. Bahkan iman sebesar biji sesawi sekalipun yang kami miliki, maka kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan nyata dalam hidup dan kehidupan kami. Lewat firman-Mu Tuhan, kami diingatkan bahwa dalam iman kami yang sungguh kepada Tuhan, dengan percaya kami secara total kepada Tuhan, maka apapun yang kami minta dan doakan kepadamu Bapa, pada saat itu pun juga kami telah menerimanya. Dan kami percaya kehendak Tuhan atas kami, itulah yang terbaik dan terindah untuk kami. Ya Tuhan, firman-Mu juga mengingatkan kami, agar doa-doa kami didengar Tuhan, agar permohonan kami pun juga sampai ke hadirat Tuhan. Tuhan menginginkan kami untuk kami mengampuni sesama kami, untuk kami membereskan masalah-masalah, dosa-dosa kami dengan sesama kami. Karena ketika kami mengampuni sesama kami, maka Bapa kami di surga pun akan mengampuni kami. Ya Bapa, itulah yang menjadi kesulitan kami sebagai anak-anak-Mu manusia ya Tuhan. Bahwa sebagai manusia kadangkala kemanusiaan kami membuat kami menjadi manusia-manusia yang sombong, yang egois, dan tidak mau merendahkan hati dan diri kami. Kami merasa bahwa kamilah yang benar. Kami merasa bahwa kami tidak patut untuk minta maaf atau mengampuni. Ya Tuhan, biarlah lewat firman-Mu kami boleh disadarkan agar apa yang menjadi pokok-pokok doa dan permohonan kami selama ini kepada Tuhan didengar dan dijawab Tuhan. Maka kuatkan dan mampukan kami untuk kami dapat membereskan persoalan kami dengan sesama kami dengan cara mengampuni dan memaafkan mereka. Terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Sehingga ketika dalam hidup dan kehidupan kami saat ini, ketika pandemi COVID-19 melanda dan merusak kehidupan ini, baik kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, maupun juga merusak bahkan membuat renggang kehidupan anggota keluarga. Tetapi kami dikuatkan ketika kami meminta, berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan agar COVID-19 ini boleh segera berlalu dalam kehidupan di tengah dunia ini, juga di bumi Indonesia ini, sehingga kehidupan kami Engkau pulihkan. Kami percaya kuasa Tuhan jauh lebih hebat dari kuasa apapun, termasuk juga COVID-19 yang sekarang ini sedang melanda kehidupan di negeri kami di Indonesia ini. Kuasa Tuhan akan nyata, dan kami pun juga akan bisa melihat mujizat Tuhan bekerja atas kehidupan kami anak-anak Tuhan.
bahwa kami dimampukan dalam kami menjalani hidup dan kehidupan ini bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk ibu-ibumu yang saat ini melakukan ibadah secara daring di rumah masing-masing, atau ibu-ibu Tuhan yang tidak dapat melakukan ibadah karena satu dan lain hal. Ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati peribadahan kami masing-masing. Engkau memberkati juga kehidupan kami, pergumulan kami masing-masing. Dalam tugas dan tanggung jawab kami sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang oma, sebagai seorang ibu Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya dengan penuh kesetiaan, ketulusan, kejujuran, dan rasa takut akan Tuhan. Sehingga kami boleh menjadi ibu-ibu Tuhan yang menjadi contoh teladan dan panutan iman bagi suami kami, anak cucu kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Ya Tuhan, berkatilah kami kaum ibumu di GPIB Zebaot Bogor ini. Kami berdoa juga untuk pengurus Pelkat PKP. Secara khusus para pengurus Pelkat di Jemaat Zebaot yang saat ini dalam proses untuk persiapan peneguhan pengurus baru periode 2020-2022. Tuhan berkati proses yang sedang berlangsung, dan biarlah para pengurus baru periode 2020-2022 Pelkat dan unit-unit misioner di jemaat kami, mereka dapat melaksanakan fungsi mereka. Kami berdoa ya Tuhan bagi anggota kami PKP yang mungkin saat ini mereka sedang bergumul dengan sakit penyakit. Mereka yang terbaring lemah di rumah ataupun yang menderita sakit namun masih dimampukan untuk melakukan peribadahan di rumah sakit dalam perawatan. Tuhan, kami hanya dapat serahkan kaum ibumu yang menderita sakit ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya dalam doa kami yang sungguh kepada Tuhan, dalam iman kami yang total kepada Tuhan, maka Tuhan pun juga akan menyatakan kuasa dan mujizat-Mu atas kaum ibu yang menderita sakit, dan Tuhan memulihkan mereka kembali, dan mereka pun juga mendapatkan kesehatan yang berasal daripada Tuhan, dan mereka pun dimampukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan kondisi fisik yang sehat. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa bagi gereja kami, GPIB Zebaot Bogor. Tuhan berkati gereja kami dalam pergumulannya. Tuhan juga berkati gereja kami di dalam persiapan-persiapan untuk membuka kembali peribadahan secara tatap muka dengan protokol-protokol kesehatan karena COVID-19. Tuhan berkati ya Tuhan, agar gereja kami GPIB Zebaot Bogor juga kami boleh terus menjaga kesehatan warga jemaat kami di tengah-tengah aktivitas kami sekalipun, dan kami pun juga mengedepankan untuk kami lebih menjaga diri kami dan juga orang-orang di sekitar kami. Pakailah ya Tuhan gereja kami juga sebagai alat untuk terus mengingatkan warganya untuk menjaga kesehatan dan juga menghargai kehidupan yang Engkau berikan bagi kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bersyukur 17 Agustus kemarin kami boleh merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75 tahun. Tuhan memberkati negeri ini meskipun saat ini kami berada dalam pandemi COVID-19. Mampukanlah para pemimpin negeri ini ya Tuhan, untuk mereka boleh mendapatkan cara untuk dapat menangani pandemi COVID-19 ini. Karuniakanlah kepada para pemimpin negeri kami ini hikmat, akal budi, kebijaksanaan, dan keadilan, sehingga kami bangsa Indonesia di tengah-tengah pandemi COVID-19 tetap terjaga keutuhan, kerukunan, dan kami pun juga boleh terus bersatu, bergandengan tangan untuk kami menghadapi COVID-19 ini secara bersama-sama. Ya Yesus, inilah syafaat-syafaat kami.
Kiranya Tuhan berkenan mendengar sauti sempurnakan doa kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunkanlah segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Perempuan, mari nyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan mengingat nas Alkitab dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantaraannya. Persembahan dapat langsung disetorkan melalui rekening gereja Sebaut atau melalui kasir gereja setiap hari kerja. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jangan takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Kaum perempuan, marilah kita berdiri untuk berdoa, menyerahkan persembahan yang sudah kita berikan. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi,
kami mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Terimalah persembahan syukur hati kami. Jadikanlah persembahan yang sudah kami berikan ini kiranya berguna untuk pelayanan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Warta PKP. Puji syukur dan hormat kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena kasih dan anugerahnya, ibadah PKP gabungan secara daring telah dapat dilaksanakan dengan baik. Pertama, kami pengurus Pelkat PKP mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman dalam ibadah ini yang dipimpin oleh Ibu Pendeta Francisca Toding Datu. Tuhan Yesus memberkati pelayanan ibu dan keluarga. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada tim multimedia yang telah membantu dalam proses daring untuk ibadah PKP gabungan. Tuhan Yesus memberkati. Kita juga bersyukur bahwa pembinaan calon pengurus PKP yang baru telah selesai dilaksanakan dan telah diikuti oleh semua calon Korsek maupun Wakorsek PKP dari sektor 1 sampai dengan sektor 31. Kepada kaum perempuan PKP Sebaut, kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaannya mengikuti ibadah PKP gabungan secara daring di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat di dalam Tuhan, tetap berdoa dan berpengharapan kepada Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua dan memberkati kita semua yang bertugas. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Kembalilah dalam aktivitas kerja kita masing-masing di rumah, dan tetap ingatlah untuk kita selalu menjaga kesehatan kita dan mengingat bahwa iman kita kepada Yesus Kristus yang sungguh-sungguh akan memampukan ibu-ibu di dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita semua. Ibu-ibu dipersilakan bangkit berdiri. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, hari ini, esok, sampai Maranatha. Amin. PKP GPIB Tangguh
bersaja pembawa damai. Tuhan Yesus memberkati.